Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melengos saat dimintai tanggapan terkait dengan beban utang proyek kereta cepat WUS yang mencapai triliunan rupiah. Jokowi enggan berkomentar dan memilih membalikkan badan. Hari Jumat saat menghadiri Disnatalis Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta, Presiden ke-7 RI Jokowi ditanya terkait kereta cepat WUS. Alih-alih menjawab pertanyaan wartawan, Jokowi hanya tersenyum dan memilih berbalik badan. Ia enggan berkomentar dan kembali berbaur serta menyalami sejumlah alumnus Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta. Masih APBN gimana Pak? Tanggapannya WUS yang sekarang tidak pakai APBN gimana Pak? WUS Pak, kereta cepat Pak, gimana Pak tanggapannya Pak? Sekarang kan udah nggak pakai APBN Pak. Harapan untuk Fakultas Kehutanan Pak. Presiden Prabowo Subianto mengimbau anggota Kabinet Merah Putih agar bekerja dengan benar. Ia tidak segan untuk mengganti jika peringatannya tidak diindahkan. Prabowo menghadiri sidang Senat pengukuhan mahasiswa baru sekaligus wisuda sarjana di UKRI Bandung, Jawa Barat. Dalam kesempatan ini, ia mengapresiasi jajaran kabinetnya yang bekerja dengan sungguh-sungguh dan jujur. Namun, Presiden ke-8 RI ini menegaskan akan menindak para menteri yang masih nakal. Prabowo juga menegaskan tidak akan takut dengan ancaman-ancaman pihak yang tidak senang dirinya menindak para koruptor. 3,81. Boleh tanya menteri-menteri dan anak buah saya, kadang-kadang mereka minta, kami punya anggaran ini Pak, berapa kau butuh? Saya butuh 5T, saya kasih 10. Bayangkan kapan ada presiden kayak begitu itu. Karena anak buah saya hebat-hebat. Ya. Kalau ada 1-2 nakal, saya peringati. Ya kan? 1 kali peringatan. Masih nakal. Masih nggak mau dengar, 2 kali peringatan. 3 kali apa boleh buat? Reshuffle. Harus diganti. Karena demi negara, bangsa dan rakyat tidak boleh ada rasa kasihan. Yang kasihan rakyat Indonesia. Saya nggak apa-apa dibenci, asal rakyat saya tidak benci saya. Kalau saya dibenci oleh maling-maling, koruptor, manipulator, penipu-penipu yang serakah, nggak apa-apa, nggak ada urusan. Saya dikasih peringatan, Pak, hati-hati loh Pak. Mereka uangnya banyak, mereka bisa bayar demo, nggak ada urusan. Yang penting rakyat Indonesia mendukung saya tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu, saya akan hadapi koruptor-koruptor dan maling-maling, saya hadapi bersama saudara-saudara. Saya yakin rakyat Indonesia di belakang saya. Saya percaya itu. Presiden Prabowo Subianto ingatkan anak muda Indonesia jangan takut gagal di setiap keadaan. Hal itu disampaikan saat memberikan orasi ilmiah pada momen wisuda dan Disnatalis Universitas Kebangsaan Republik Indonesia pada Sabtu siang. Presiden Prabowo Subianto menghadiri momen wisuda dan Disnatalis Universitas Kebangsaan Republik Indonesia di Bandung, Jawa Barat, Sabtu siang. Pada kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan orasi ilmiahnya di hadapan para wisudawan. Prabowo mengingatkan anak muda Indonesia harus berani dan tidak takut gagal. Kalian sebagai anak muda harus berani menatap masa depan dengan tantangannya bahwa hidup tidak gampang. Hidup penuh perjuangan, penuh tantangan, penuh kesulitan. Dalam orasinya, Prabowo juga menyampaikan soal kesuksesan program makan bergizi gratis.
Ia pun tegaskan komitmennya untuk terus menyempurnakan pelaksanaan program tersebut agar tidak ditemukan kasus yang mengalami keracunan makanan. 1,4 miliar porsi yang sudah dibagikan. Yang keracunan makan 8.000 kurang lebih. Benar Pak Dadan? Jadi kalau diambil statistik adalah 0,0007 atau 0,0008. Artinya program ini 99,99% berhasil. Jadi di mana ada usaha manusia yang 99,99% berhasil dibilang gagal. Tapi kita tidak mau ada satupun, tidak boleh ada satupun anak yang sakit. 4,00. Presiden Prabowo pun sampaikan dirinya optimistis 1 tahun kepemimpinannya telah berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Heboh di media sosial, penampakan tambang pasir di belakang SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten. Informasinya sesaat lagi pemirsa, tetaplah. Sebelumnya Ketua KPK Setio Budianto menanggapi terkait dengan dugaan markup di proyek kereta cepat WUS yang disebutkan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. KPK berharap apa yang diinformasikan Mahfud memiliki data pendukung. Sementara menurut pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, dugaan tersebut kemungkinan hanya penyesuaian kurs mata uang asing. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Setio Budianto angkat suara merespon mantan Menko Polhukam Mahfud MD terkait dugaan markup di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung WUS. KPK berharap apa yang diinformasikan Mahfud memiliki data pendukung. Setio menegaskan setiap informasi yang ada akan terlebih dahulu ditelaah oleh kedeputian di KPK. Sekarang sih belum terinformasi ya, intinya dari internal gitu. Tapi kalau Pak Mahfud menyampaikan seperti itu ya, mudah-mudahan ada informasi, ada data, ada dokumen yang bisa mendukung penjelasan dari saya. Tapi saya yakin beliau mungkin punya gitu, tinggal nanti masyarakat atau apa ya. KPK punya ini nggak Pak untuk jemput bola gitu Pak, karena informasinya kan 3 kali lipat gitu Pak. Apanya itu? Maksudnya mau jemput bola ke ya, untuk minta ditelaah dulu di level kedeputian, terus apa yang harus dilakukan dengan informasi tersebut. Ya. Sementara menurut pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, dugaan tersebut bisa jadi disebabkan penyesuaian kurs mata uang asing. Meski demikian, Agus menambahkan tidak menutup kemungkinan adanya markup pada aspek lain, khususnya di sektor konstruksi. Di situ markupnya sih tidak, yang mungkin ada markup mungkin ya, itu padu konstruksi. Waktu konstruksi kan sempat ada 3 pilarnya dibongkar ulang, 1 pilar tuh 50 M, ya kan? Nah, mungkin dari situ, mungkin tanah. Nah, tanah ini masih di apa? Itunya KDM banyak tuh yang ngadu ke dia. Ya, bahwa tanahnya sekian miliar belum dibayar. Nah, situ. Tetapi kalau jumlahnya itu saya yakin dari kurs antara yuan dan juga dolar. Itu berpengaruh juga Pak dengan utang. Iyalah, pasti. Apalagi kecuali utangnya itu di hedge. Ini sepertinya tidak di hedge. Karena tidak di hedging, ya ngikut terus. Semakin tinggi kursnya semakin mahal. Sebelumnya dugaan markup di proyek kereta cepat WUS mulai diperbincangkan menyusul ramainya sorotan soal utang proyek kereta cepat yang mencapai 116 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menyebut akan ada keputusan Presiden soal pembayaran utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS. Ya, Kepres tersebut akan terbit dalam waktu dekat. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan permasalahan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung serupa dengan proyek LRT Jabodebek. Luhut telah mengusulkan skema pembayaran utang kereta cepat Jakarta-Bandung kepada CEO Danantara Rosan Ruslani.
Bahkan ia percaya diri dalam waktu dekat akan terbit Kepres tentang hal tersebut. Nunggu Kepres saja, ada Kepres dari Presiden mengenai timnya, dan saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan, karena dulu saya yang nanganin, jadi supaya berlanjut, saya sudah beritahu Pak Rosan, dan Pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama-sama. Nanti kita lihatlah, sama dengan LRT mungkin ada gap-nya itu berapa triliun, nanti dari situ kita cicil, sehingga dengan itu nanti bisa jalan. Tapi ingat ya, tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah, tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur. Di sisi lain, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai ada dugaan markup dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Padahal saat itu banyak pihak yang menolak pembangunan proyek kereta cepat. Hal itu bisa menjadi celah untuk mengungkap dugaan pelanggaran hukum terjadi pada proyek ambisius era Jokowi tersebut. Nah sekarang kita tidak mampu bayar. Ketika mau dipindah ke Cina ini, Pak Yonan, Ignatius Jonan, Menteri Perhubungan waktu itu, menyatakan tidak setuju. Pak, ini tidak visible. Kata Pak Yonan. Kata Pak Yonan. Pak Yonannya dipecat. Diganti kan? Sudah itu dia manggil ahli. Namanya Agus Pambagio. Presiden manggil nih. Pak Jokowi? Iya Pak Jokowi. Sesudah mecat Jonan, dia ditanya, Pak Agus gimana ini? Pak, ini tidak visible. Rugi negara. Ini menurut Agus? Menurut Agus Pambagio. Yang Bapak tonton yang saya tonton itu. Rugi negara. Ini atas ide siapa? Kata Agus. Kok bisa dari Jepang pindah ke situ dan biayanya besar? Atas ide saya, kata Jokowi. Kata Presiden. Atas ide saya sendiri. Gitu. PT KCIC, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, menyisakan utang dengan jumlah fantastis. Jumlah hutang yang ditinggalkan bernilai fantastis yaitu 116 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.